Assalamualaikum, sahabat barokah bercerita. Cerita yang unik dan legendaris. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pedagang yang bangkrut kembali menjadi sukses setelah membaca salawat. Sebelum kita membaca kisah, mari sama-sama kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pedagang bernama Fadil. Dahulu, ia dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses di pasar. Ia memiliki toko yang sangat besar yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Namun, seiring berjalannya waktu, usahanya mulai merosot. Persaingan yang begitu ketat, kesalahan dalam mengambil keputusan, dan beberapa musibah membuatnya bangkrut. Semua hartanya habis, bahkan ia harus menjual rumahnya untuk melunasi hutang. Fadil merasa hidupnya hancur. Ia sering merenung di sudut masjid setelah salat. Suatu hari, seorang lelaki tua yang bijaksana menghampirinya. "Wahai Fadil, aku melihat kesedihan di matamu. Mengapa kau tak mencoba mendekat kepada Allah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Salawat adalah pintu rahmat. Bacalah setiap hari dengan ikhlas dan secara tulus. Lihat bagaimana hidupmu berubah." Meski awalnya ragu, Fadil mulai mengamalkan saran itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia duduk di atas sajadahnya, membaca salawat dengan penuh penghayatan. Ia tidak meminta kekayaan, hanya berharap Allah memberinya kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Hari demi hari, ketenangan mulai merasuk dalam hatinya. Setelah beberapa bulan, seorang sahabat lama mengunjunginya. Sahabat itu mengajak Fadil untuk bergabung dalam usaha kecil-kecilan, yaitu menjual makanan ringan dengan modal yang sangat minim. Fadil menerima tawaran itu. Ia mulai berjualan kembali, kali ini dengan semangat dan tawakal yang lebih besar. Tak disangka usaha kecil itu berkembang pesat. Pelanggan menyukai kejujuran dan keramahan Fadil. Ia pun semakin giat membaca salawat di sela-sela kesibukannya. Dalam beberapa tahun, ia kembali menjadi pedagang yang sangat sukses. Bahkan, usahanya lebih besar daripada sebelumnya. Hidupnya kini lebih merasa syukur. Fadil selalu mengingatkan dirinya bahwa semua keberkahan ini datang daripada Allah. Dan salawat yang ia baca setiap hari menjadi salah satu jalan yang mengubah hidupnya. Ia terus melakukannya bukan hanya demi keberkahan dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Fadil tidak hanya terlihat dari segi materi, tetapi juga dari keberkahan hidupnya. Ia menjadi sosok yang dermawan, seiring membantu mereka yang membutuhkan, terutama para pedagang kecil yang mengalami kesulitan, seperti yang pernah ia alami. Setiap kali ia memberi bantuan, ia selalu menyisipkan nasihat untuk bersabar, tawakal, dan tidak pernah melupakan amalan salawat. Namun Fadil mulai dikenal luas bukan hanya sebagai pedagang sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Suatu ketika, seorang pemuda mendekatinya di pasar. Pemuda itu berkata, "Tuan Fadil, bolehkah saya bertanya, apa rahasia kesuksesan Anda?" Fadil tersenyum lembut dan menjawab, "Nak, rahasia itu sederhana. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika aku jatuh, aku hanya berusaha mendekatkan diriku kepadanya
dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dari sana, aku merasakan kekuatan yang sangat luar biasa untuk bangkit. Ingat, bukan usaha ataupun strategi kita yang menentukan hasil, tetapi keberkahan dari Allah yang membuat semuanya menjadi mungkin. Pemuda itu terinspirasi dan mulai mengamalkan nasihat Fadil. Dalam beberapa tahun, ia pun mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Kabar tentang keberkahan membaca salawat mulai menyebar di kalangan penduduk kota. Banyak orang yang mengikuti jejak Fadil, tidak hanya dalam berbisnis tetapi juga dalam meningkatkan diri kepada Allah. Fadil pun menjalani kehidupan dengan damai hingga akhir hayatnya. Ia meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada harta, yaitu contoh tentang keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah. Kisahnya terus dikenang sebagai inspirasi, mengajarkan bahwa dengan tawakal dan salawat, seseorang dapat menemukan jalan keluar dari segala kesulitan. Setelah Fadil meninggal, kisahnya tidak berhenti di sana. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Para pedagang di pasar sering mengadakan majelis kecil untuk mengenangnya. Mereka berkumpul dan membaca salawat bersama dan berbagi pengalaman hidup. Perlahan-lahan, tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Suatu hari, seorang ulama terkenal berkunjung ke kota tersebut. Ia mendengar tentang Fadil dan dampaknya yang begitu besar pada masyarakat. Dalam salah satu ceramahnya, ia berkata, "Sungguh Fadil adalah contoh nyata bahwa keajaiban hidup datang dari keimanan yang kuat dan amalan yang tulus. Ketika seseorang mengisi waktunya dengan mengingat Allah dan mencintai Rasul-Nya, hidupnya tidak hanya berubah untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya." Pesan ini menggema di hati banyak orang. Bahkan anak-anak muda yang sebelumnya kurang peduli pada agama mulai mendekatkan diri kepada Allah. Mereka terinspirasi oleh Fadil yang tidak pernah menyerah meski pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil yang pernah dibantu Fadil juga tumbuh menjadi besar. Para penerus usaha tersebut menjadikan kebiasaan membaca salawat sebagai bagian dari rutinitas mereka. Mereka percaya bahwa keberkahan dalam usaha mereka adalah hasil dari doa dan salawat yang mereka panjatkan. Kota kecil itu pun berubah menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Setiap pagi terdengar lantunan salawat dari masjid-masjid dan rumah-rumah penduduk. Masyarakatnya hidup rukun, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semua ini berawal dari seseorang pedagang yang tidak pernah berhenti berharap kepada Allah meskipun pernah kehilangan segalanya. Kisah Fadil pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bahwa keikhlasan, doa dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dapat membuka pintu-pintu rahmat yang tak terduga. Bertahun-tahun setelah kepergian Fadil, nama dan warisannya terus hidup di hati masyarakat. Bahkan kota kecil itu mulai dikenal oleh orang-orang dari berbagai daerah karena keistimewaan penduduknya yang gemar membaca salawat dan hidup dalam keberkahan yang penuh dengan kebersamaan. Seorang cucu dari sahabat Fadil mendirikan sebuah perpustakaan kecil di pasar tempat Fadil dahulu berjualan. Perpustakaan itu diberi nama Rumah Salawat Fadil. Di sana tersimpan catatan-catatan tentang kehidupan Fadil, kisah-kisah inspiratif lainnya, dan buku-buku tentang keutamaan bersalawat.
Perpustakaan ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak muda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Fadil dan perjalanan hidupnya. Setiap tahun, masyarakat kota menyelenggarakan acara peringatan sederhana untuk mengenang Fadil. Acara ini dikenal sebagai Hari Keberkahan Sholawat, di mana masyarakat berkumpul di masjid terbesar kota, melantunkan sholawat bersama dan berbagi cerita inspiratif tentang pengalaman mereka yang mendapatkan keberkahan setelah mengamalkan sholawat. Pada suatu acara peringatan, seorang pedagang dari kota lain berbicara di depan jamaah. Ia berkata, "Aku datang jauh-jauh ke sini setelah mendengar kisah Tuan Fadil. Aku pernah berada dalam situasi yang sama dan bangkrut, kehilangan segalanya, bahkan hampir kehilangan harapan. Tetapi setelah mendengarkan kisahnya, aku mulai membaca salawat setiap hari. Alhamdulillah, hidupku perlahan berubah. Aku di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota ini yang telah menjaga warisan beliau." Perkataan itu mengharukan semua yang hadir. Mereka menyadari bahwa meski Fadil telah tiada, kebaikannya terus menular, menyentuh hati banyak orang yang bahkan tak pernah bertemu dengannya. Kisah Fadil pun menjadi bukti nyata bahwa keikhlasan dan kebaikan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi dapat menjadi cahaya yang menerangi banyak jiwa. Kota kecil itu terus menjadi saksi bagaimana doa dan salawat bisa mengubah kehidupan seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Selamanya mengingatkan mereka pada pedagang yang hidupnya penuh dengan keberkahan.